Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana saya masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga saya dapat membuat video presentasi ini. Tak lupa salawat beriringan salam marilah kita hadirkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kala amin amin ya rabbal alamin. Saya yang bernama Nur Maleni dengan NIM 0705202003 dari kelas Fisika semester 6 mata kuliah Ekonomifisika dengan dosen pengampu Bapak Pandopotan Harhab MPPIS MPD. Adapun materi yang akan saya bawakan tentang pasar efisien. Adapun submateri yang saya akan bawakan yaitu yang pertama, pengertian pasar efisien, yang kedua, bentuk pasar modal yang efisien, yang ketiga, efisien pasar secara keputusan, dan yang keempat, syarat terpenuhi pasar efisien. Pengertian pasar efisien. Pasar efisien adalah suatu pasar di mana harga mencerminkan semua informasi yang diketahui, known as information. Dengan kata lain, sebuah pasar yang efisien adalah pasar yang di mana harga surat berharga saat ini memberikan perkiraan atau estimasi terbaik tentang nilainya yang sebenarnya. Pasar efisiensi merupakan pasar modal yang berisi sekuritas yang nilai pasarnya selalu menyesuaikan secara cepat dan langsung apabila terjadi perubahan nilai intrinsik dari aset yang menjadi dasar dikeluarkannya sekuritas tersebut. Jadi, apabila saham suatu perusahaan tidak berubah, harga pasarnya padahal perusahaan tersebut mengalami suatu kondisi yang mempengaruhi bisnisnya dan informasi tentang hal itu tentang tersebarnya kepada publik. Pasar modal yang efisien diasumsikan berisi investor yang selalu berusaha mengejar keuntungan sebesar-besarnya, tidak mau melewatkan kesempatan kecil apapun untuk memperoleh laba, serta cukup pintar dalam mengolah dan mengakses data perusahaan sehingga apabila ada informasi yang dapat dipergunakan untuk memperoleh keuntungan, maka segera akan direalisasikan. Informasi yang langsung berkaitan dengan kondisi perusahaan dan informasi penting yang menjadi acuan utama dalam strategi investasinya. Informasi lain seperti ada pola berulang dari harga saham dapat pula digunakannya untuk meraup untung sebesar-besarnya. Yang kedua, bentuk pasar modal yang efisien, di mana hipotesis pasar efisien atau efficient market hypothesis menyatakan bahwa pasar sekuritas dikatakan efisien di mana semua informasi secara penuh direfleksikan dalam harga saham dengan cepat. Karenanya, untuk mencapai pasar modal yang efisien adalah informasi. Konsep ini menekankan pada sejauh mana harga dari sekuritas-sekuritas tersebut secara penuh dan cepat mampu merefleksikan seluruh jenis informasi yang berbeda-beda yang ada dalam perusahaan. Adapun bentuk pasar modal yang efisien dapat dikelompokkan menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama, efisiensi pasar bentuk lemah atau weak form efficiency, di mana pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga dari sekuritas secara penuh mencerminkan informasi masa lalu. Yang kedua, efisiensi pasar bentuk setengah, semi-strong form efficiency, yang dimana jika tidak hanya mencerminkan harga-harga saham di waktu lalu tetapi juga mencerminkan semua informasi
yang dipublikasikan yang berasal dari berbagai sumber. Yang ketiga, efisiensi dalam bentuk kuat, di mana keadaan harga-harga saham tidak hanya mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan, tetapi juga mencerminkan informasi yang bisa diperoleh dari analisis fundamental mengenai perusahaan dan perekonomian. Ketiga, efisien pasar secara kekhususan. Efisiensi pasar ditentukan dari bagaimana para pelaku pasar bereaksi setelah menginterpretasikan informasi yang ada. Untuk informasi yang tidak perlu diolah lebih lanjut seperti pengumpulan laba, perlakuan pasar dapat dengan dipermudah menginterpretasikan berita tersebut sebagai kabar baik atau kabar buruk. Jika laba meningkat dari laba periode sebelumnya, maka dapat diartikan sebagai kabar baik. Dan jika laba menurun, dapat diartikan sebagai kabar yang buruk. Di samping itu, terdapat informasi yang masih perlu diolah lebih lanjut. Sebagai contoh informasi tentang pengumuman merger oleh suatu perusahaan emiten, di mana dampak pengumuman ini tidak langsung terlihat pada waktu pengumuman karena dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk menginterpretasikan apakah kabar ini merupakan kabar baik atau buruk. Oleh karena itu, maka untuk mengolah informasi ini dengan benar diperlukan perlakuan pasar yang canggih. Adapun syarat terpenuhi pasar efisien, di mana adapun kondisi sebagai syarat terpenuhi efisien yaitu pertama, banyak investor rasional dan berusaha memaksimalkan profitnya. Yang kedua, semua pelaku pasar memperoleh informasi yang sama dengan cara murah dan mudah. Yang ketiga, informasi yang terjadi bersifat random. Dan yang terakhir, yang keempat, informasi bereaksi secara cepat terhadap informasi baru. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.